Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, dan semoga kita diberikan syafaatnya oleh Rasulullah SAW. Allahumma amin. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang problematik pendidikan keragaman budaya. Namun sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitrilia Nurmayunita, NIM 23010180150. Saya kelas PAI E. Dosen pengampu saya, Bu Masliha, yaitu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Multikultural. Langsung saja masuk ke poin yang pertama, tentang pengertian pendidikan. Apa sih pengertian pendidikan itu? Seperti ini. Pendidikan bermakna sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan itu sendiri. Jadi, pendidikan itu suatu potensi yang dikembangkan untuk mengetahui apa sih bakat yang dimiliki oleh seseorang itu sesuai kemampuan yang ada di dirinya itu. Jadi kita tinggal memberikan arahan dan memberikan masukan agar seseorang itu mau mengembangkan bakat niatnya di dalam berpendidikan. Yang selanjutnya, tujuan pendidikan multikultural itu sendiri, tujuan utamanya yaitu pendidik multikultural adalah untuk menambah dan menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Jadi di Indonesia ini memiliki budaya dan agama yang berbeda-beda. Seperti halnya dalam agama itu, Indonesia terdapat 6 agama. Saya sebutkan semisalnya agama Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan lain sebagainya. Di sini mereka itu mempunyai nilai-nilai keagamaan tersendiri dan kepercayaan tersendiri. Baik agama Islam, agama Kristen, dan agama lainnya, mereka itu memiliki nilai-nilai keagamaan yang mereka percayai sendiri. Dan kebudayaan di Indonesia itu sangatlah banyak. Seperti halnya di Kalimantan dengan di Jawa, dengan di Sunda, itu berbeda dalam bentuk kebudayaan itu sendiri. Yang selanjutnya, problematik pendidikan multikultural yang ada di Indonesia itu sendiri. Yang poin pertama, keragaman identitas budaya daerah. Jadi setiap budaya itu memiliki keanekaragaman kebudayaan tersendiri dan nilai-nilai yang ada di dalam budaya itu sendiri. Yang selanjutnya, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Dari adanya pergeseran antara kekuasaan dari pusat ke daerah. Mungkin semisalnya dari pusat itu daerah yang kota dan ke daerah yang kota lainnya, mungkin seperti itu. Kurangnya kokohnya nasionalisme yang menyebabkan problematik multikultural yang ada di Indonesia itu sendiri. Yang keempat, fanatisme sempit. Jadi terdapatnya fanatisme sempit sehingga banyak sekali masalah-masalah yang menjadi problematik multikultural itu sendiri. Yang poin kelima, konflik kesatuan nasional dan multikulturalisme. Yang keenam, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata. Mungkin seperti halnya di desa itu kurang sekali pekerjaan, sebab semua orang itu banyak-banyak bekerja di kota. Sebab di desa itu rata-rata ketinggalan dalam hal keuangan. Mereka itu berbeda dengan orang kota, sebab di desa itu terpencil dan kurangnya wawasan seseorang itu untuk menciptakan suatu produk baru, menciptakan suatu lapangan usaha baru, sehingga adanya kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di situ. Yang selanjutnya, yang terakhir, keberpihakan yang salah dari media massa, khususnya dari media swasta televisi itu dalam memberitakan suatu peristiwa seperti itu. Lanjut, problema pembelajaran pendidikan multikultural itu sendiri ada 3.
Yang pertama, guru kurang mengenal kebudayaan sendiri, baik budaya lokal maupun budaya peserta didiknya. Jadi seorang guru itu tidak melihat seseorang siswa itu dari tempat tinggalnya, seperti halnya karena budaya di Indonesia itu sangat banyak. Jadi seorang guru harusnya mengetahui itu, dan perbedaan itu jangan dijadikan suatu perbedaan, sebab mereka itu memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam budayanya mereka sendiri. Seharusnya guru itu mengerti apa kebudayaan yang ada di Indonesia itu banyak. Dan yang kedua, guru kurang menguasai garis besar berstruktur dan budaya etnis peserta didiknya, terutama dalam konteks mata pelajaran yang akan diajarkan. Jadi guru itu kurang memperhatikan suatu yang akan diajarkan, tanpa harus mereka itu memperluas ilmu mereka agar mereka itu bisa memberikan materi yang akan dia berikan kepada peserta didiknya itu lebih mengena dan lebih mengetahui. Peserta didik itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, dan peserta didik itu juga mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi seorang guru itu harus mempelajari hal itu supaya tidak terjadinya problema dalam pendidikan multikultural itu sendiri. Yang terakhir, rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan yang akan merangsang minat, ingatan, dan pengenalan kembali peserta didik terhadap kasana budaya masing-masing dalam konteks budaya masing-masing itu, dan dalam pengalaman belajar yang diperoleh. Jadi seorang siswa itu dapat mengetahui apa yang ia dapatkan di sekolah itu sesuai dengan kemampuan seorang guru itu dalam menerangkan bagaimana caranya guru itu agar mereka itu paham dan mereka tetap menjaga kebudayaan yang mereka miliki tanpa mencampur adukan dengan budaya asing seperti itu. Dan juga seorang siswa itu juga mendapatkan nilai-nilai budaya itu tidak hanya di sekolah, mungkin mereka mendapatkan di daerahnya sendiri-sendiri. Yang selanjutnya, pengertian kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan adalah dalam bahasa Inggris itu kultur, yang artinya berarti mengolah, mengajarkan, menyuburkan, dan mengembangkan. Jadi setiap budaya itu bisa dikembangkan dan bisa saling mengerti satu sama lain dan saling mempelajarinya bersama agar tidak saling membeda-bedakan dan saling meremehkan budaya orang lain, tetapi mereka saling menghargai dan toleransi dengan apa yang mereka miliki. Karena sebab semua orang itu memiliki budaya dan kultur yang berbeda-beda, sehingga harusnya seorang guru juga mengajarkan kepada siswanya agar siswanya itu tidak salah dalam menangkap apa yang telah diterangkan oleh gurunya. Yang selanjutnya, jadi kebudayaan merupakan sifat konflik banyak seluk-beluknya dan merupakan totalitas serta keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, custom, dan yang lainnya yang diperoleh manusia dalam masyarakat. Jadi semua orang itu bisa memperoleh kebudayaan itu tidak hanya dalam pembelajaran, namun bisa dapat langsung melihat di daerah itu dan masyarakatnya melakukan sesuatu hal yang itu termasuk kebudayaan daerah. Jadi mereka itu dapat merangsang dan mengerti, oh seperti ini, oh seperti itu, jadi seperti itu. Yang selanjutnya, problematika kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan yang diciptakan manusia dalam kelompok dan wilayah yang berbeda-beda menghasilkan keragaman budaya. Setiap persekutuan hidup manusia, baik masyarakat, baik daerah, suku, ataupun bangsa, memiliki kebudayaan sendiri yang berbeda dan kebudayaan dengan orang lain. Kebudayaan yang dimiliki sekelompok manusia membentuk ciri dan menjadikan pembeda dengan kelompok lain. Dengan demikian, kebudayaan merupakan identitas persekutuan hidup manusia. Jadi suatu kebudayaan itu menjadikan identitas seorang itu. Seperti halnya di Kalimantan ada budaya seperti apa yang kita tidak ketahui, maka sebaiknya guru itu menerangkan seperti ini. Dan jadi kebudayaan itu banyak sekali dan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Bukan kebudayaan saja, namun bahasa daerah pun juga berbeda-beda setiap daerah. Jadi kita harus menghargai itu semua agar tidak terjadinya problematik kebudayaan itu sendiri. Dalam rangka pemenuhan hidup, manusia akan berinteraksi dengan manusia lain. Manusia berhubungan dengan masyarakat lain. Demikian pula terjadi hubungan antar persekutuan hidup manusia dari waktu ke waktu dan terus berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Kebudayaan mengalami dinamika seiring dengan dinamika pergaulan hidup manusia. Sebagai pemilik kebudayaan itu sendiri
Berkaitan dengan hal tersebut dikenalnya kebudayaan penyebaran perubahan kebudayaan dan pewaris kebudayaan. Adapun hal tersebut adalah fanatisme suku atau bangsa, goncangan kebudayaan itu sendiri, dan konflik kebudayaan. Jadi setiap orang itu bisa mengembangkan kebudayaan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Seperti halnya mereka mengetahui budaya itu mungkin bisa dari keluarganya, dari gurunya, dari kerabatnya. Jadi sehingga bagaimana cara kita agar tetap budaya itu tetap ada di masyarakat walaupun ada budaya baru dari luar. Namun jangan mencampur adukan budaya asli dengan budaya yang baru. Tetap menjaga keutuhan budaya yang telah ada di daerah itu sendiri. Sekian dari presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya ucapkan. Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.